Jadi memang pemasaran yang ada di sini sistemnya memang yang dari ibu-ibu kemudian dikelola oleh ibu-ibu. Jadi pemerintah desa itu hanya memfasilitasi atau mendampingi proses pemasaran tanpa mengambil keuntungan secara langsung. Warga jadi tambah semangat, kemudian motivasinya semakin baik, semakin meningkat karena jebule nanam seperti ini itu ada manfaatnya, dapat penghargaan, dapat dilihat dari mana-mana, terkenal di mana-mana seperti itu. Jadi manfaatnya lebih ke motivasi warga tambah bagus lagi. Terus untuk yang manfaat lain setelah dapat penghargaan itu hasil panen bisa kita jual, jadi dapat uang baik di depan rumah masing-masing maupun di lahan bersama. Jadi hasil panennya dapat ngisi kantong ibu-ibu. Jadi ketika ibu-ibu butuh beli pupuk, beli polybag, terus nanam lagi itu mereka sudah tidak iuran atau harus mengeluarkan uang pribadi, tapi sudah dari hasil panen. Waktu sebelum pandemi, pemasaran sayurnya itu pedagangnya datang ke sini. Jadi banyak pedagang sayur, terutama yang punya rumah makan itu datang ke sini untuk membeli contoh tanaman salada. Itu datang ke sini, kemudian transaksi sendiri dengan ibu-ibu. Jadi kalau di lahan belajar nanti uangnya juga masuk di tingkat RT, kas RT. Tapi kalau yang di pribadi langsung itu milik pribadi. Terus setelah pandemi karena memang rumah makan banyak yang tutup, kita lebih ke jemput bola. Jadi kita promosi secara pemasaran secara online ke warga masyarakat umum di sekitar Wonosobo maupun ke dinas-dinas terkait di Kabupaten Wonosobo. Sistemnya ibu-ibu nanti harus menginformasikan stok sayurnya apa saja, itu harus update. Foto juga harus update. Itu. Jadi kemudian hari Senin kita mulai share produk-produk yang tersedia di kampung sayur ini. Kita share ke masyarakat umum lewat media sosial, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Kemudian open order mulai hari Senin sampai Kamis siang kita buka open order. Jadi siapa saja yang mau pesan. Kemudian Kamis sore saya ngabari ibu-ibu yang di lahan untuk menyiapkan barang-barang. Pesanannya itu kemudian Jumat lagi kita kirim ke dinas-dinas atau yang pemesan. Jadi memang pemasaran yang ada di sini sistemnya memang yang dari ibu-ibu kemudian dikelola oleh ibu-ibu. Jadi pemerintah desa itu hanya memfasilitasi atau mendampingi proses pemasaran tanpa mengambil keuntungan secara langsung. Jadi misal ibu-ibu dapat pesanan banyak, hasilnya banyak ya untuk mereka, karena mereka yang menyediakan, mereka yang menanam, mereka yang punya produk, ya semua hasil masuk di mereka. Jadi ibu-ibu terus jadi yakin, semangat untuk menjual sayurnya. Inovasinya mungkin menambah jumlah produk sayuran yang lebih bervariatif. Misal saat ini baru menjual sayuran dalam bentuk ikat. Jadi petik langsung diikat kemudian dijual. Ibu-ibu sudah punya inisiatif, ide kreatif, jadi sayuran yang dijual itu sudah plus bumbunya. Jadi biar nanti dinas-dinas itu atau konsumen yang ada yang pesan sayur organik itu sudah tinggal masak. Jadi tidak butuh beli bumbunya atau apa, itu sudah kita siapkan. Kemudian inovasi-inovasi lain mungkin dibuat produk makanan yang
siap saji, misal contoh mie dari sayuran, kemudian jus sayuran seperti itu. Jadi banyak inovasi yang masih kita kembangkan untuk menunjang pemasaran sayur. Karena cuaca di Wonosobo juga sangat mendukung untuk dilakukan budidaya sayuran ini, karena cuacanya lebih ke dingin, kemudian tanahnya yang subur, kemudian sayurnya juga macam-macam jenisnya seperti itu. Kalau untuk pemesanan memang kami punya trik sendiri. Jadi pemasaran kami memang baru kita lakukan setiap hari Jumat. Karena untuk manajemennya di lahan itu apakah sayuran itu memang sudah mampu memenuhi pemesanan sayur. Takutnya nanti setiap hari kita buka pemasaran, takutnya di lahan tidak ada sayurannya. Jadi memang baru kita terapkan mingguan dulu. Nanti lama-kelamaan pasti kalau nanti jumlah sayurnya sudah banyak, kita pasti akan meningkatkan pemasaran, entah seminggu 2 kali atau 3 kali, pasti arahnya ke situ. Selain ekonomi dari pemasaran sayur, kita petik kemudian dibeli, kita juga dapat kunjungan belajar dari berbagai wilayah, itu juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena ketika orang berkunjung pasti ke sini sudah ada tiket masuknya atau memang ada biaya masuk untuk kunjungan. Nah, semuanya dikelola oleh masyarakat dan kelebihannya juga kita kembalikan ke masyarakat. Ketika nanti ada keuntungan itu juga milik masyarakat. Jadi keuntungan dari bertanam ini selain pemasaran juga dari kunjungan. Jadi yang pertama memang kita basicnya pemberdayaan yang berbasis ekonomi. Terus untuk yang wilayah-wilayah lain memang kami baru mencoba untuk mempromosikan atau mengajak desa-desa lain ikut dalam program Kampung Iklim. Jadi biar sama nanti desa-desa lain selain Bejuran itu muncul desa-desa proklim yang bisa mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Bagi saya pribadi, ketika melihat semangat ibu-ibu menanam itu muncul keyakinan dari saya bahwa menanam itu tidak rumit itu. Terus kemudian muncul di diri saya itu memang harus konsisten. Kalau melakukan apapun memang harus konsisten. Jadi ketika memilih sayur ya apapun kendalanya di sayur harus benar-benar diatasi. Terus kemudian muncul juga percaya diri untuk mempromosikan kampung sayur itu. Itu dari diri pribadi. Terus kemudian juga jadi fresh pikirannya kalau melihat tanaman sayur itu hijau, kemudian tertata rapi, itu juga pikiran kita jadi happy kalau di lahan bersama ibu-ibu. Sistem pemasarannya itu pakai harga flat atau harga pasti, jadi tidak tiap hari naik turun atau setiap minggu itu naik turun. Kita memang pakainya harga rata-rata saja. Jadi misal kangkung harganya 3.500 ya kita patok harga itu terus. Nanti sayur yang lain juga seperti itu, jadi biar tidak seperti di pasar naik turun nanti konsumennya juga bingung. Terus untuk selisih harganya memang kita sudah lebih tinggi daripada sayur yang ada di pasar. Biasanya kalau di pasar 1.500, 2.000, kita sudah di atas 3.000. Dan alhamdulillah konsumen juga menerima karena memang terbukti bahwa tanamannya kualitasnya juga baik.